Oke, pada video praktikum kali ini, kami membedah 3 ikan sekaligus, yaitu ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Dimulai dari ikan nila, menurut GetNet et al. 2024, ikan yang memiliki nilai konsumsi yang tinggi di dunia salah satunya adalah ikan nila, di antara banyaknya ikan lain. Nah, di video kali ini kami menemukan ikan nila berjenis kelamin betina, yang dimana ukuran tubuh betina ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan jantan. Karena menurut Sika et al. 2025, energi yang diserap dari pakan oleh ikan nila betina terpecah untuk pertumbuhan dan pematangan gonad. Namun, nila jantan hanya berfokus untuk pertumbuhan. Lanjut ke ikan mas. Jadi, sistem menurut Fernando dan Farid 2024, sistem reproduksi ovipar dengan jantan dan betina melepaskan telur dimiliki oleh ikan mas. Nah, ukuran tubuh serta ciri morfologi dari suatu ikan itu dapat menjadi penentu ciri seksual di sekunder pada suatu ikan, menurut S. Humairi et al. 2017. Lanjut di ikan lele. Pada video kali ini kami menemukan ikan lele dengan jenis kelamin betina. Menurut Sudrajat dan Rasid 2020, warna tubuh yang relatif terang dan perut yang lebih besar dari punggung merupakan ciri ikan lele betina yang matang gonad. Sedangkan tubuh yang gelap dan perut yang lebih ramping merupakan ciri ikan lele jantan yang matang gonad. Oke, jadi video kali ini berfokus pada ciri seksual primer dan sekunder serta organ reproduksi kelompok Avertebrata, yang dimana kelompok hewan yang digunakan pada saat praktikum ini yaitu meliputi kepiting, udang, dan lobster. Nah, lanjut kita masuk ke bagian prosedur. Jadi prosedur yang dilakukan pada percobaan kali ini yaitu dengan mengamati secara langsung bagaimana ciri seksual sekunder dari masing-masing hewan tersebut. Oke, kita masuk ke poin pembahasan. Di poin pembahasan ini kita mulai dari udang. Jadi, menurut Chen et al. 2020, ciri morfologis pada udang dapat menjadi penentu yang mudah untuk diamati dalam menentukan jenis kelamin udang jantan maupun udang betina. Nah, hasil percobaan kali ini juga menghasilkan bukti bahwasannya tubuh udang betina itu memiliki ciri yang lebih besar dibandingkan dengan tubuh udang jantan, yang dimana hal tersebut sesuai dengan pernyataan Firdaus et al. Tahun 2024 yang menyatakan udang memiliki perbedaan antara jantan dan betinanya yang meliputi badan yang lebih besar oleh udang betina. Kita lanjut ke kepiting. Jadi hasil percobaan yang dilakukan di pengamatan kepiting itu menghasilkan bukti bahwasannya kepiting jantan memiliki bentuk abdomen yang cenderung berbentuk segitiga dan kecil jika dibandingkan dengan kepiting betina yang memiliki bentuk abdomen yang lebih besar dan membundar. Nah, hal ini juga sesuai dengan pernyataan Fazhan et al. 2021 yang menyatakan bahwasanya kepiting betina memiliki abdomen yang lebih besar sedangkan kepiting jantan memiliki bentuk rib head dan tubuh yang lebih besar. Oke, lanjut ke lobster. Dari hasil pengamatan didapati bahwasanya lobster betina memiliki lubang kelamin yang berada tepat di pangkal kaki. Nah, hal ini juga sesuai dengan pernyataan A. Yunin et al. 2017 yang menyatakan bahwasanya lubang pada pangkal kaki dimiliki oleh lobster betina yang berfungsi untuk mengeluarkan telur dan menunjukkan kelamin lobster betina. Percobaan kali ini menggunakan sistem pengamatan melalui 3 metode, yaitu pembedahan, kanulasi, dan histologi. Yang pertama ada metode pembedahan. Metode pembedahan dilakukan dengan pembedah organisme untuk mengamati struktur internal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada metode kanulasi yang dilakukan dengan memasukkan kateter melalui lubang gonad untuk mengambil sampel atau mengamati jaringan reproduksi. Nah, metode yang terakhir adalah metode histologi yang dilakukan dengan mikroskop untuk melihat komposisi sel serta struktur jaringan gonad secara rinci. Selanjutnya ada hasil percobaan. Jadi menurut Julaina tahun 2018 menyatakan bahwa kematangan gonad biasa diketahui melalui beberapa tahapan seperti TKG 1 hingga TKG 5, di mana nilai fekunditas berbanding lurus dengan TKG. Nah, data hasil percobaan juga menunjukkan hasil bahwasannya salah satu ikan lele yang diamati memasuki tingkat TKG tingkat kelima.
Nah, menurut MUIS tahun 2021, TKG tingkat kelima terjadi penyusutan pada bagian belakang testis masing-masing ikan lele, baik jantan maupun betina. Selanjutnya ada ikan mas. Data hasil percobaan menunjukkan ikan mas berkelamin jantan memiliki tubuh yang relatif lebih besar, di mana hal ini sesuai dengan Vika et al. Tahun 2025 yang menyatakan bahwasanya energi yang diserap dari pakan oleh ikan betina terpecah untuk pertumbuhan dan pematangan gonad. Namun, ikan jantan hanya berfokus untuk pertumbuhan. Selanjutnya, hasil percobaan juga menunjukkan ciri sekunder yang dapat diamati dari ikan lele yang matang gonad, yang dimana menurut Sudrajat dan Rasid tahun 2020, warna tubuh yang gelap dan perut yang lebih ramping merupakan ciri ikan lele jantan yang matang gonad. Metode yang dilakukan pada percobaan kali ini meliputi metode GSI, Gonadosomatic Index, HSI, Hepatosomatic Index, serta metode USG. Dimulai dari USG, metode USG merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan sinar radiasi tinggi untuk melihat organ tubuh ikan termasuk gonad yang ada di dalamnya. Cara kerjanya adalah dengan membius ikan, kemudian mengoleskan gel USG ke perut ikan dan menempelkan alat USG ke tubuh ikan yang ingin diamati. Selanjutnya ada metode GSI atau Gonadosomatic Index. Metode GSI merupakan metode yang dilakukan dengan perhitungan berat gonad ikan yang dibagi dengan bobot ikan dan dikali dengan 100%. Semakin tinggi nilai GSI, maka semakin matang gonad ikan tersebut, yang menandakan ikan tersebut siap dipijah. Yang terakhir adalah metode HSI atau Hepatosomatic Index. Metode HSI merupakan metode yang dilakukan dengan menimbang berat hati, kemudian dibagi bobot ikan dan dikali 100%. Oke, kita lanjut ke hasil pembahasan. Jadi menurut Esmaili et al. 2017, ukuran tubuh serta ciri dari morfologi suatu ikan dapat menjadi penentu ciri dari seksual sekunder pada suatu ikan. Menurut Flores et al. 2019, nilai GSI digunakan untuk mengidentifikasi dinamika perubahan tingkat kematangan gonad sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pola reproduksi, periode, serta musim pemijahan ikan secara umum. Hal ini sesuai dengan hasil percobaan yang menggunakan metode GSI sebagai percobaan. Selanjutnya ada menurut Jan dan Jan 2017, nilai GSI mencerminkan perkembangan serta kematangan gonad ikan yang mengalami penurunan secara tajam setelah mencapai fase di mana proses pematangan sudah berakhir. Selanjutnya ada menurut Ibrahim et al. 2018, perbandingan antara bobot tubuh ikan dan bobot gonadnya merupakan pengertian dari nilai GSI, di mana hal ini sesuai dengan hasil percobaan yang dimana rumus dari nilai GSI sendiri adalah berat gonad ikan dibagi berat bobot ikan dikali 100%. Oke, kita mulai dari prosedur percobaan. Jadi, percobaan diawali dengan pengambilan gonad, lalu gonad tersebut ditimbang secara keseluruhan. Setelah ditimbang, ambil sampel gonad yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian posterior, median, dan arterior. Setelah diambil, ambil sampel dari seluruh bagian tersebut dengan total sebanyak 1 gram. Setelah itu, ambil juga dari bagian arterior, posterior, dan median itu masing-masing 10 butir, lalu amati masing-masing sampel tersebut di bawah mikroskop. Pengamatan di bawah mikroskop meliputi pengamatan masing-masing diameter telur sampel yang ada. Kita masuk ke hasil pembahasan. Jadi, menurut Smalas et al. Tahun 2017, jumlah telur yang dikeluarkan saat pemijahan oleh indik betina secara keseluruhan adalah pengertian dari fekunditas. Nah, nilai fekunditas ini juga dapat mempengaruhi nilai HSI yang ada di praktikum sebelumnya. Jadi, menurut Schilling et al. 2025, faktor seperti fekunditas, pertumbuhan gonad, suhu, kualitas lingkungan, dan musim pemijahan merupakan faktor luar yang mampu mempengaruhi nilai dari HSI. Nah, menurut Rahman et al. 2021 juga menyatakan bahwa tingkat kematangan gonad ikan sangat bervariatif dan memiliki tingkat kematangan berbeda antar spesiesnya tergantung fekunditas, spesies, dan ukuran ikan. Nah, fungsi dari kita mengukur diameter telur pada praktikum kali ini adalah karena diameter telur itu berpengaruh langsung dengan energi yang tersimpan pada ikan. Menurut Stuart et al. Tahun 2020, energi yang tersimpan di dalam telur beserta komponen lipidnya berfungsi untuk perkembangan embrio dan dapat dikaitkan dengan besarnya diameter telur.